Saya akan menjelaskan bagaimana melakukan enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma SDS atau Simple Dash. Plaintext yang akan dienkripsi adalah 0111100010 dengan key 1010000010. Tahap pertama adalah melakukan key generation. Berikan nomor berurut pada tiap bit key 1 sampai 10. Key ini akan dimasukkan ke P10 dengan formula seperti ini. Artinya, bit dengan urutan ketiga pada key ditempatkan di awal, bit kelima pada urutan kedua, dan seterusnya. Hasilnya akan menjadi seperti ini: 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Bagi menjadi dua bagian ke 10 bitnya. Dan lakukan left shift min 1 untuk masing-masing bagian. 1 bit pertama pindah ke urutan terakhir. Berikan juga nomor berurut untuk setiap bitnya. Hasilnya akan menjadi input untuk P8. Formula P8 adalah 6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9. Sesuaikan dan hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Output dari P8 akan menjadi key untuk round pertama SDS yaitu K1. Selanjutnya, lakukan left shift min 2 terhadap output dari ls-1 pada tahap sebelumnya. Left shift min 2 adalah menggeser 2 bit pertama ke belakang. Kembali berikan urutan setiap bitnya. Lakukan P8 kembali dengan formula yang sama untuk memperoleh kunci round kedua yaitu K2. Sekarang kita masuk ke enkripsi SDS. Enkripsi adalah mengubah plaintext menjadi ciphertext. Plaintextnya adalah ini. Lalu berikan urutannya. Lakukan initial permutation atau IP pada plaintext. Formulanya adalah 26314857. Bit kedua pada plaintext adalah 1, bit ke-6 0, bit ketiga 1, dan seterusnya. Bagi menjadi dua bagian output IP-nya, 4 bit pertama adalah IP kiri dan 4 bit selanjutnya adalah IP kanan. Kita akan melakukan operasi EP atau ekspansi terhadap IP kanan. Formula EP adalah 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1. Hasilnya 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Selanjutnya, lakukan sort terhadap output EP dengan key round pertama K1. Bagi dua hasil sortnya, 4 bit pertama untuk S0 dan 4 bit selanjutnya untuk S1. Bit pertama dan 4 untuk baris dan bit 2 dan 3 untuk kolom. Jadi, pada S0, kita akan mencari baris ke-00, kolom ke-3. Dan pada S1, kita mencari baris ke-1, kolom ke-3. Hasilnya adalah 1011. Berikan nomor berurut untuk setiap bit. Output S-box ini akan menjadi input untuk P4. Selanjutnya, lakukan sort antara P4 dan IP kiri yang diperoleh pada tahap initial permutation. Input untuk SW atau switch adalah hasil sort antara P4 dan IP kiri digabung dengan IP kanan. Hasilnya adalah 10011101. Kita telah menyelesaikan round pertama Simple Dash. Untuk round kedua, masukkan SW kanan ke dalam EP, masih menggunakan formula yang sebelumnya. Lalu, lakukan sort antara EP dan key pada round kedua K2. Bagi dua hasilnya, kiri untuk S0 dan kanan untuk S1. Pada S0, kita mencari baris kedua kolom 1, dan pada S1 mencari baris kedua kolom ke-0. Hasilnya 1011.
Masukkan kembali ke dalam permutasi 4, lalu sort dengan SW kiri. Untuk input IP-1 atau inverse dari initial permutation adalah hasil sort antara P4 dan SW kiri digabung dengan SW kanan. Hasil dari IP inverse adalah ciphertext yaitu 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Sekarang kita lakukan dekripsi terhadap ciphertext yang diperoleh hingga menghasilkan plaintext kembali. Pengerjaannya sama dengan enkripsi, hanya saja key yang digunakan lebih dulu adalah key untuk round kedua K2. Pertama, berikan urutan pada ciphertext. Masukkan ke initial permutation masih dengan formula yang sama. Bagi dua hasilnya jadi IP kiri dan IP kanan. Berikan urutan pada IP kanan. Lakukan ekspansi EP terhadap IP kanan, lalu sort EP dengan K2. Bagi dua hasilnya untuk S0 dan S1. Cari baris kedua kolom ke-1 pada S0 dan baris kedua kolom ke-0 pada S1. Outputnya 1, 0, 1, 1. Berikan juga urutan untuk masing-masing bitnya. Lalu permutasi dengan P4. Selanjutnya, sort P4 dengan IP kiri. Hasilnya akan menjadi bagian dari input untuk switch box. Switch kedua bagian tersebut, lalu kembali lakukan ekspansi EP terhadap SW kanan. Lakukan sort terhadap EP dan K1, dan kembali substitusi hasilnya pada S0 dan S1. Baris ke-0 kolom ketiga pada S0, dan baris ke-1 kolom ketiga pada S1. Hasilnya adalah 1, 0, 1, 1. Permutasi dengan menggunakan P4, lalu sort dengan SW kiri. Gabungkan hasilnya dengan SW kanan, lalu lakukan inverse initial permutation IP-1 untuk memperoleh plaintext. Plaintextnya adalah 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Sekarang saya akan membahas sedikit mengenai data encryption standar. Yang pertama adalah bagaimana memasukkan plaintext dan key ke dalam matriks 8x8. Contohnya, plaintext dan key yang akan dimasukkan adalah ini. Langkah pertama, ubah plaintext dan key ke dalam bentuk heksa. Ini adalah daftar perubahan bilangan desimal ke heksadesimal. Ikuti dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Pisahkan setiap 8 bitnya untuk plaintext dan key. Langkah kedua, buat matriks 8x8. Lalu, isi matriksnya per baris mulai dari bit pertama. Bit pertama sampai bit 8 pada baris pertama, dan seterusnya. Hingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Lakukan hal yang sama terhadap key. Berikan nomor berurutan untuk setiap sel pada matriks key seperti ini untuk mempermudah langkah selanjutnya. Yang kedua, bagaimana memasukkan key ke dalam matriks permutasi PC-1. Seperti yang diberikan di kelas teori, ini adalah formula untuk matriks PC-1. Lalu, dari pembahasan sebelumnya, sudah diperoleh key dalam bentuk matriks 8x8 dengan nomor pada tiap selnya. Sesuaikan key dengan formula PC-1 sehingga memperoleh output seperti ini. Kenapa ini berisi 0? Diperoleh dari angka 0 pada sel ke-57. Kenapa 57? Karena pada formula baris 1 kolom 1 adalah 57. Begitu juga dengan baris 1 kolom 2. 0 diperoleh dari angka 0 pada sel ke-49. Yang ketiga, melakukan left shift terhadap hasil dari PC-1. Jadi,
left shift dilakukan sesuai dengan round enkripsinya. Misalnya, jika enkripsi pada round 1 dilakukan ls-1, pada round 2 ls-1, pada round 6 ls-2, dan seterusnya sesuai dengan tabel ini. Contoh, akan dilakukan left shift pada round 2. Left shift pada round 2 adalah ls-1. ls-1 artinya menggeser 1 bit ke kiri. Dengan kata lain, bit pertama akan pindah ke bit paling belakang. Namun, tetap perhatikan jumlah bit dalam satu blok atau satu baris. Outputnya akan menjadi begini. Yang terakhir, melakukan S-box. S-box diterapkan pada bit dalam matriks 6x8. Setiap barisnya akan disubstitusi terhadap S-box berbeda. Baris atau blok pertama pada S1, baris kedua pada S2, baris ketiga pada S3, dan seterusnya. Contohnya, kita akan substitusi baris pertama yaitu 001010 ke S1. Bit pertama dan terakhir menandakan baris dan 4 bit diantaranya menandakan kolom. Jadi, 001010 kita substitusi pada S1. Baris ke 00 atau baris ke 0, kolom ke 0101 atau ke 5. Baris dan kolom S-box dihitung dari 0 dan diperoleh angka 2 atau 0010. Lakukan hal yang sama untuk semua baris sehingga outputnya adalah seperti ini. Demikian video praktikum minggu kedua. Terima kasih.